Macungers, kembali lagi di podcast Macung Talk. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sangat spesial ya. Biasanya kita ngomongin teknologi, kita ngomongin mental health gitu ya. Terus hari ini kita mau ngomongin tentang bagaimana Indonesia nanti bisa go global begitu, terutama kalau ada sebuah ide gitu ya, ada sebuah ide Indonesia Emas 2045. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial juga untuk membahas topik yang spesial. Kita kedatangan salah satu tokoh penting untuk Indonesia gitu ya. Saya selalu mengagumi beliau ya, karena beliau juga dosen saya gitu waktu kuliah dulu. Pak Syafri, saya biasanya panggil Pak Syafri. Selamat sore Pak Syafri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ya, bagi Macungers yang belum tahu, Pak Syafri ini atau kalau nama lengkapnya ya Dr. His Excellency Syafri Adnan Baharudin gitu ya. Belakangnya panjang banget Pak. Kenapa kok saya sebutkan His Excellency ya? Karena beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk World Trade Organization pada tahun 2012 sampai 2015 yang lalu, mewakili negara kita ini di PBB, terutama di WTO gitu ya. Nah, topik kita pada hari ini adalah from local to global, how to navigate leadership in globalized world gitu ya. Kayak berat banget gitu ya temanya, tapi berat nggak berat, mau nggak mau kita harus siap-siap teman-teman ya. Macungers semua harus siap-siap karena yaitu tantangannya tidak semakin mudah, tidak semakin gampang dari hari ke hari. Tantangannya untuk menjadi global, untuk bersaing di kancah global itu semakin nyata. Oke, kita akan langsung saja menyapa Pak Syafri. Pak Syafri, gimana nih? Kalau boleh diceritakan gitu ya, dari ketika Pak Syafri lahir di mana, terus lahir di keluarga yang seperti apa, gitu, apakah boleh diceritakan Pak? Iya, terima kasih. Saya mulai barangkali dengan tentunya saya lahir di Jakarta. Ya, saya udah cukup tua nih, 23 April 1959. Saya menghabiskan hampir seluruh masa kecil saya di Jakarta, di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Saya sempat kembali ke Makassar, daerah orang tua saya, sewaktu ayah saya almarhum menjabat sebagai, dulu namanya BPH, Badan Pengurus Harian di kantor gubernur. Sekarang istilahnya Sekda Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi. Karena dulu belum ada wakil gubernur, maka setelah gubernur adalah ayah saya. Jadi ayah saya sebagai orang kedua di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Selatan itu di daerah Indonesia Timur, biar adik-adik tahu, dan terbesar di Indonesia Timur. Nah, yang mungkin menjadi latar belakang saya sampai kemana-mana, itu memang diawali ayah saya sendiri itu exposure-nya dari dulu memang ke luar. Beliau setelah lulus kuliah kemudian bekerja di lembaga namanya USAID, United States Aid, di kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, sampai saat dipanggil pulang ke Makassar untuk menjadi sekda provinsi itu. Nah, itu barangkali menjadi cikal bakal kenapa kami itu sudah dari kecil melihat sesuatu yang expose-nya ke luar negeri. Saya ngambil contoh misalnya, ayah itu dari dulu tuh langganan majalah Newsweek dan Time, sehingga kalau dia pulang dari kantor dia melihatkan kepada kita, tentu kita mulai belajar baca-baca film. Waktu itu film-film banyak animasi ya, film di televisi, tidak kayak sekarang sinetron, sehingga membuat kita gampang untuk berlatih. Misalnya film-film kayak Flipper atau Woody Woodpecker Show. Karena bahasa Inggris itu dimulai dengan mendengar, ya, mendengar, kemudian kita berlatih mengucapkannya. Saya bersekolah dari kecil, dari taman kanak-kanak itu di sekolah Katolik, TK, SD, SMP, SMA, dan hanya setahun ngumpul dengan wanita
SD, SMP, SMA-nya tuh saya spesial laki-laki. Apa yang menarik dari keadaan tersebut adalah saya terbiasa dengan kehidupan yang disiplin, sangat disiplin, dan itu terbawa alhamdulillah sampai detik ini di sini. Ternyata itu banyak bermanfaat buat saya, yang membedakan kita dengan banyak orang lain, membuat kita bisa unggul dari orang lain. Disiplin waktu terutama, ya. Kemudian juga bagaimana merencanakan sesuatu, selalu merencanakan sesuatu, itu semua menjadi dasar yang saya terima. Kemudian setelah saya tamat SMA di Jakarta, SMA Pangudiluhur, Katolik Pangudiluhur, yang alhamdulillah selalu di tiap kabinet menyumbangkan banyak menterinya. Kali ini dengan menteri baru di bawah Pak Prabowo Subianto, paling tidak ada 5 juga menteri dari tempat saya, dari SMA Pangudiluhur. Saingan kami sekarang dari SMA Taruna Nusantara. Oh, ya, maybe 5 years from now Taruna Nusantara akan unggul dari kami, ya. Sekarang Taruna Nusantara juga 5, ya, 5 orang. Jadi itu membuat saya sangat fokus, dan begitu selesai, saya masih ingat betul waktu saya diterima di Universitas Indonesia, Universitas Parahyangan, dan di STAN. Itu bruder saya yang orang Belanda asli, almarhum Bruder Honoratus, yang saya sangat hormati, saya kagumi, dia role model saya. Syafri, buat apa sekolah di UI, di Parahyangan, kan kamu nanti kerja habis sekolah. Nah ini STAN nggak usah nyari kerjaan, sudah begitu masuk kita sudah langsung dibayar sama pemerintah, sehingga saya masuklah STAN. Dan alhamdulillah itu juga pertanda juga, karena setelah itu ayah saya meninggal. Barangkali ya itu jalan saya memang di STAN. Jadi saya punya prinsip di mana saya berada, I have to do my best. Sehingga saya keluar dari STAN juga dengan yang juara, baik di D3 maupun D4-nya. Dan saya dapat beasiswa juga ke Amerika Serikat, Harvard. Kemudian S3 pun saya walaupun di UGM, ini saya dapat beasiswa juga dari Fulbright Scholarship. Ya, Anda tahu Fulbright Scholarship itu adalah suatu beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat yang sangat-sangat prestisius, ya. Sangat kompetitif. Sangat prestisius di dunia ini, dan alhamdulillah saya dapat itu. Dan setelah itu sebagian besar kehidupan saya adalah sebagai akuntan, ya. Akuntan tidak hanya sekedar meriksa, tapi lebih pada itu, yang melakukan analisis dan sebagainya. Saya 25 tahun di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Ada selangnya saya 3 tahun bekerja buat 3 presiden. Presiden almarhum B.J. Habibie, almarhum Gus Dur, dan Ibu Megawati. Sebagai seorang pejabat eselon 2 termuda waktu di istana. Setelah itu saya kembali ke BPKP. Saya mencoba membangun BPKP yang kuat. Saya jadi kepala research-nya di sana, kepala Puslitban Pengawasan. Dan setelah itu saya menjadi Direktur Pengawasan Keuangan Daerah, dan membuat satu yang sangat fundamental, yaitu saya membuat satu sistem sehingga seluruh daerah di Indonesia, kota, kabupaten, dan provinsi bisa membuat laporan keuangan neraca pertama kali. Itu luar biasa terobosan itu, ya. Itu adalah buah dari undang-undang kita, paket keuangan negara tahun 2003, yang saya harap adik-adik teman-teman juga bisa mempelajarinya. Dan setelah itu saya kemudian diminta untuk bantu BPK, pindah ke BPK yang sejajar dengan presiden di pemerintahan. Di sana menjadi semacam quote tanda Panglima TNI-nya lah. Jadi saya 5 tahun sana memimpin pasukan. Jadi kalau tadi bicara daerah, ini bicara lebih global. Disitulah saya lebih expose lagi ke luar negeri. Saya menjadi anggota panel BPK sedunia. Jadi sering banget keluar negeri, sering lihat tim kita yang sedang meriksa di luar negeri. Ya, sudah mulai expose terus ke luar negeri. Apalagi saya menjabat Ketua Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi itu juga membuat saya semakin sering keluar negeri, untuk ikut conference, seminar, ya. Dan puncaknya itu pada saat saya telah selesai dari BPK 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk saya
untuk mewakili bangsa dan negara di forum internasional yang sangat prestisius, yaitu WTO, World Trade Organization, Pusat Perdagangan Dunia, bagian dari PBB di Geneva. Dan kita semua tahu bahwa perang sesungguhnya di dunia ini bukan perang militer, sebenarnya adalah perang dagang. Jadi kita harus berjuang keras itu menunjukkan kepemimpinan kita di sana. Dan saya mesti shift ya my paradigm dari auditor menjadi seorang diplomat, dan alhamdulillah juga berhasil. Jadi itu barangkali sebagai pembuka bagaimana saya mulai expose keluar, dan sampai hari ini saya terus pelihara expose keluar negeri itu, antara lain dengan tetap mengikuti kalau ada seminar-seminar short course. Saya selalu berkeliling. Misalnya saya terakhir saya di Wharton School, itu di University of Pennsylvania, mempelajari global leadership, strategic global leadership itu. Jadi itu barangkali dasarnya dulu pertama-tama, bahwa alhamdulillah saya masih mengikuti perkembangan itu, dan saya juga senang sekali sejak saya pindah ke Malang dalam menikmati masa pensiun saya ini, saya gabung dengan Macung yang luar biasa, dan saya senang berada di sini, dan kalau diizinkan ya saya mau seterusnya di sini. Terima kasih. Pak, tadi ada yang menarik nih yang Bapak utarakan gitu ya. Tadi kan yang mewarnai kabinetnya Indonesia itu ada saingannya PL itu adalah Taruna Nusantara ya. Ini adalah dua sekolah yang sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Iya. Memang Pak. Iya. Nah mungkin itu bisa saya catat begitu ya sebagai salah satu kunci kita bisa apa ya, bisa dibilang bisa lebih sukses gitu ya kalau misalnya itu kedisiplinan. Nah kalau itu kan waktu itu kan Bapak memang lingkungannya memang sudah disiplin seperti itu. Nah kalau misalnya nih, kalau anak-anak sekarang ini kayaknya kalau kena disiplin sedikit ini kan kayak udah langsung nyerah kayak gitu. Kira-kira gimana sih Pak pandangan Bapak? Apakah masih bisa ya Pak ya? Iya, saya nggak mau mengeneralisir ya. Tapi memang ada sedikit keprihatinan. Ya, setelah saya perhatikan selama mengajar baik di Universitas Indonesia di Jakarta waktu itu, di STAN, Tarumanegara Jakarta, BINUS Jakarta, maupun saya ngajar di sini di Muhammadiyah Malang dan di Macung, tempat saya yang sekarang menjadi ini saya home base saya. Saya selalu ingatkan ke teman-teman adik-adik itu, kunci dari keberhasilan itu tidak ada lain, disiplin. Coba kamu pergi ke toko buku Gramedia atau apapun sana, toko buku apa yang ada di Malang ini. Kamu sampling aja buku mengenai leadership. Pasti kuncinya dari toko-toko yang kita kenal itu cuma satu, disiplin. Nah, saya pelajari kenapa dulu kalau Katolik yang dulu ya, dan sekarang masih terus katanya masih baik. Tapi memang dulu spesial, dulu kan jarang sekolah. Dulu pilihan kan tidak banyak. Sekolah Katolik itu betul-betul mewarnai signifikan. Sekarang banyak. Sekolah Islam juga sudah ada, sekolah negeri juga sudah ada, sekolah yang berlandaskan tokoh-tokoh juga sudah ada. Tapi itu tadi yang menjadi dasar pertama, bagaimana kita disiplin diri, disiplin waktu. Saya sampai sekarang itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Tidak ada. Kalau kita sudah merencanakan atas tidak berhasil, itu lain lagi ceritanya. Itu mungkin ada campur tangan dari Tuhan, ada force majeure keadaan. Tapi paling tidak kita bergerak dari perencanaan. Ya, kalau membandingkan tadi sekolah sebagai contoh ya, SMA Pangudi Luhur Jakarta yang terkenal itu, yang saya kebetulan alhamdulillah berasal dari sana. SMP pun saya dari sana. Kalau bertanya siapa sekarang menteri-menterinya, saya kasih tahu aja deh banyak. Ya, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi. Nah, atasan ya itu ya. Kemudian Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Kemudian Rosan Roslani, Menteri Investasi. Suhasil, Wakil Menteri Keuangan. Dan Profesor Bambang Brojonegoro, mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri Bappenas, mantan Menteri Ristek, dan sekarang dia menjadi penasihat khusus bidang ekonominya Presiden. Itu teman. Nah, di sisi lain itu kan itu PL itu berdiri tahun 65-an.
mulai tahun 90 itu berdirilah suatu SMA yang diinisiatifkan oleh para perwira tinggi Angkatan Darat, persis di Magelang juga, di sebelahnya Akmil. Jadi semacam apa ya, semacam mock up, jadi semacam miniaturnya sebelum kamu ke sana. Iya. Nah, ini ternyata sekarang ini sudah angkatan 30-an lebih ya. Iya. Itu sudah banyak, udah ada yang bintang 2. Di kabinet sekarang, saya mau ngambil contoh aja, AHY itu lulusan sana, terbaik lulusan sana. Sugiono Menteri Luar Negeri dari sana. Sudaryono Wakil Menteri Perdagangan dari sana. Wakil Menteri Pertanian dari sana. Budi Santoso Menteri Perdagangan dari sana. Ada 5, satu lagi saya lupa. Pak Teddy, ajudannya Pak Prabowo, Sekap juga dari Taruna Nusantara. Semua orang-orang itu disiplin, ya. Tata hidupnya juga disiplin. Jadi saya selalu bilang, boleh Anda sekarang Anda ini terekspos dengan teknologi. Teman-teman ini, saya cuma ingin dari awal bilang bahwa tidak ada yang salah dengan IT, teknologi. Itu perkembangan zaman. Ada itu juga di ayat suci. Cuma jangan sampai dia menghilangkan kodrat kita sebagai manusia. Jadi biar itu sebagai alat bantu, bukan alat utama. Karena dulu kami ini dari SD itu sudah tahu misalnya apa nama-nama ibu kota di Eropa. Sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, anak SMA aja nggak tahu. Masih S2 pun saya tantangin tidak ada yang tahu. Selalu kalau di awal S2 saya tanya, saya kasih 300.000 ya kalau Anda bisa tahu namanya ibu kotanya Albania apa. Nggak ada. Lost in space karena mereka bilang, gue gampang cari di Google nih. Ya, gue kalau naik mobil pakai apa namanya, di mobil petunjuk tuh, buat penunjuk jalan. Maps itu. Maps ya, apa istilahnya yang dipakai di mobil. Ya lupa ya. Ya, karena saya tidak pernah pakai. Iya. Ya, karena itu buatan manusia. Coba aja kamu naik, dia nggak tahu jalan tol, nggak tahu dia terbatas. Ya, sedangkan kita dikasih oleh Tuhan, bukan manusia. Tuhan yang kasih kita otak, mata, mulut, dan telinga. Siapa yang mau ngalahin? Iya. Ya kan? Ini termasuk berarti disiplin untuk belajar gitu ya? Iya tadi. Jadi gitu tadi. Jadi gunakan IT tapi sebagai alat bantu, bukan sebagai main tools, bukan alat utama. Ya, dengan demikian Anda terlalu terlatih, siap gitu. Karena apalagi kalau kita mau ke global nanti, ya, jangan, karena ini kan barang dagangan nih. Ya, makin banyak datang tiap hari HP baru, lama-lama Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda bisa hidup. Jangan-jangan Anda bisa tentuin lama-lama kapan saatnya meninggal. Ya, tapi ini kan sudah di luar kodrat gitu ya. Jadi perlu keseimbangan, Mbak. Perlu balance. Itu aja dulu ya. Oke. Nah, itu tadi kan soal teknologi ya, Pak. Memang ya kita tidak bisa pungkiri teknologi sekarang itu perkembangannya sangat eksponensial begitu. Nah, dengan teknologi yang perkembangannya seperti itu, kita tuh kan bisa mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Malah dengan satu perangkat aja kita sudah dapat begitu banyak informasi. Nah, tadi kalau kita kembali lagi ke topik kita going global gitu ya, navigating leadership gitu untuk di sebuah dunia yang semakin mengglobal ini. Dengan teknologi yang seperti itu, apakah masih relevan Pak kira-kira kalau kita itu misalnya masih cari-cari beasiswa atau cari-cari pengalaman gitu untuk bisa hidup di luar negeri gitu. Padahal kan semuanya udah di tangan nih. Gimana Pak? Langsung saya jawab dulu pertama, relevan. Ya. Kenapa relevan? Karena kita tidak mungkin hidup dengan hanya mengandalkan sesuatu yang sudah tersedia. Ya, textbook ya. Jadi kita nih kan hidup ini kan bergaul. Apakah mungkin Anda pacaran tanpa melihat pacarnya langsung secara fisik? Cukup di aja komputer aja.
Berani, berani, kan pasti kan ya kan pasti ngelihat juga itu contoh kecil. Ya, contoh besarnya lagi, Tuhan menciptakan alam ini ya dengan begitu indahnya kekuasaan Tuhan ya. Apakah kita hanya ingin hidup di dalam suatu ruangan tertutup? Sekali lagi saya bilang kita butuh keseimbangan. Saya tidak anti teknologi sama sekali. Tapi kalau Anda menghamba kepada teknologi, menurut saya kurang pantas. Jadi harus ada keseimbangan. Ya, keseimbangan. Karena tadi kan Tuhan sudah memberikan kita panca indera yang lengkap. Masa kita sia-siakan? Otak ini kalau nggak diasah, dia tinggal pencet-pencet aja. Lama-lama Anda, maaf ya, jadi manusia terbelakang lama-lama. Walaupun yang diakses informasi. Iya. Jadi menurut saya go global itu tetap diperlukan secara physically keluar. Adalah tantangan tersendiri kita mencari namanya beasiswa itu. Dan saya terus terang saya iri sekali dengan keadaan sekarang. Iri dalam tanda petik ya, iri positif ya. Dulu kami nyari beasiswa itu sangat sulit, sedikit, ya. Udah gitu persyaratannya, aduh udah deh, ya istilahnya nyakitin lah. Sekarang Anda buka Instagram, ya namanya beasiswa itu abundance, ada di mana-mana segala macam bentuk, bahkan ada yang gratisan sekolahnya. Anda isi ibaratnya tinggal bilang mau, ya ngasih lihat ijazah apa yang dimauin, sudah dikasih. Negara-negara yang muda, Australia, Turki, Jepang, Korea Selatan, Skotlandia misalnya, dia nggak butuh apa-apa. Jadi alangkah sayangnya kalau kita beranggapan bahwa saya belajar aja di ruangan tertutup di rumah, Anda nggak sehat, nggak bergerak, dari segi kesehatan juga kesehatan jiwa maupun kesehatan fisiknya Anda terbelakang, ya. Jadi tetap itu sebagai alat bantu. Misalnya sebagai alat bantu begini, Anda bawa itu tadi data-data itu Anda bawa waktu pergi ke sana, Anda buka pada saat diperlukan, ya kan, membantu Anda, gitu ya, mengenai map, ya petanya segala macamnya ada. Tapi jangan tadi, wah saya cuma hafal, pokoknya saya sudah lihat New York, saya sudah bisa main basket. You fisik main basket nggak? Main game tuh, wah tepuk tangan gitu. Dia pegang bola basket pernah nggak? Sekarang anak-anak sekarang pernah main layangan nggak? Iya. Cintai hidup ini gitu ya. Justru sekarang saya bilang, Anda adik-adik teman-teman ini justru sekarang beruntung. Ya, hidup dalam suasana, kalau mau kita bilang beruntung ya, dalam suasana global ya. Kita jangan bicara politik, jangan bicara negara, kita bicara kehidupan kita global gini. Segala sesuatu tuh mudah diakses. Ya kan? Jadi kita bisa betul-betul efisien dan efektif dalam berupaya menggapai sesuatu. Manfaatin itu. Itu Pak. Nah tapi kalau kalau kita lihat sekarang gitu Pak, memang penyedia beasiswanya banyak. Cuman kayaknya kok orang-orang yang ingin mengakses itu dari Indonesia itu tidak sebanyak misalnya kalau kita melihat Malaysia, Singapura gitu. Itu gimana ya Pak caranya untuk boosting, mendorong nih mahasiswa kita gimana ya supaya akses tuh kemudahannya kan banyak. Saya nggak tahu, nanti kita terlalu jauh masuknya ya tapi saya singkatnya gini aja deh. Ada yang salah dalam sistem pendidikan kita ini. Saya berkunjung ke Perth, Australia. Saya ngeliat ponakan saya pergi sekolah. Dia tuh nggak bawa buku banyak. Pulang ke rumah nggak ada PR. Bandingkan dengan anak seumur dia di Indonesia, dia begitu banyak bawa buku macam-macam sampai dia mungkin udah mau patah nih punggungnya. Sampai di rumah juga ada PR. Ya kan ya? Yeah. Jadi dia terampas haknya gitu ya. Nah ini barangkali yang membuat persepsi anak nih mengenai kehidupan
dari pendidikan ini menjadi lain gitu. Menurut saya seperti itu. Kita kurang apa ya, sekali lagi ini bukan in general nih ya, bukan menganggap semua ya. Kita nih kurang fight, apalagi belakangan kesini ini sekarang semua sudah tersedia. Mau makan ada McDonald, ada Kentucky Fried Chicken, apalagi sekarang GoFood, ya kan. Nah, tidak apa-apa, ini ada. Tapi tadi bagaimana kita simak? Nah, ini bisa kita atur lewat kurikulum pembelajaran yang betul-betul sifatnya humanis. Ya. Yang mempertimbangkan itu. Saya akan ambil contoh satu saja. Sudah tidak ada pelajaran etika sosial sekarang. Budaya nggak ada lagi. Jadi saya senang nih, mudah-mudahan di kabinet sekarang ini ada Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan. Ya. Saya bermohon, mudah-mudahan mereka tidak hanya duduk enak empuk karena tanggung jawabnya besar. Ya. Bayangin nggak, tadinya satu orang di bawah Menteri Pak Nadiem, sekarang dibagi 3 menterinya, ya kan? Ya. Muti, Fadlison, sama Satrio. Mestinya lebih spesifik, masing-masing lebih spesifik. Jangan dimainin deh, jangan tukar-tukar kurikulum. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Ya, sejarah itu adalah aset kita ke depan. Biar kita tahu dari mana kita berasal gitu. Di luar negeri semua tahu sejarah. Di sini ada ruang-ruang gedung-gedung khusus, gedung-gedung bagus, gedung-gedung Belanda. Kalau kita kuasai rumah-rumah, kita bongkar. Kita bikin restoran, kita bikin itu. Nah, di luar negeri ada. Dia harga itu heritage. Kalau mau bikin rumah yang mewah, bikin rumah yang lain. Jangan dibongkar yang itu. Kita pelihara itu heritage. Supaya kita mengingat siapa dulu asal-usul kita. Kita bisa bercerita, kita kasih lihat kepada anak cucu. Jadi kuncinya menurut saya adalah ke depan ini pendidikan menjadi sangat apa istilahnya penting ya, sekali lagi penting, dan saya berharap pemerintah yang sekarang tidak saja dari segi jumlah rupiahnya, tapi juga dari segi kualitasnya diperhatikan ya. Jangan sampailah sekarang kelihatannya kita sekarang malah lari ke arah mana-mana nih, orang ngambil doktor begitu mudahnya, mengambil master begitu mudahnya. Janganlah ya, hargailah orang. Marilah kita berkompetisi yang baik gitu. Anda tidak perlu jadi dokter juga kok untuk jadi orang. Jangan jadi dokter memaksakan diri gitu ya. Jadi hargai orang-orang yang berupaya. Hargai, kalau dari Macung nih yang terkenal juga sekolahnya baik, mestinya kan kita dihargai juga. Jangan ada orang tiba-tiba datang sini dengan mengambil yang, saya bilang kepada mahasiswa saya yang S2, saya ngajar di S2 di manajemen inovasi, saya bilang kepada mereka, Anda ini bukan lagi S1, bukan lagi SMA, jadi harus mempunyai nilai tambah, value added. Itu aja Pak. Nah Pak, tadi kembali ke topik kita mengenai leadershipnya orang Indonesia ini, apalagi menuju Indonesia Emas 2045 di tengah dunia global. Menurut Bapak, kira-kira 2045 bisa nggak sih Pak kita jadi, yang sekarang itu kan masih 20 tahun lagi ya, tapi itu kan kalau mungkin itu sudah bukan masanya saya gitu, tapi masanya teman-teman yang sekarang masih berumur 20-an gitu kan ya, Mas, 2045. Apakah kita masih bisa gitu ya Pak untuk bisa punya kiprah leadership yang global? Kalau mengingat bahwa sekarang saya juga ingin menanyakan juga, kalau misalnya kayak indeks-indeks yang kita pakai sekarang, misalnya kayak Global Competitiveness Index, itu kan rapor kita masih nilainya masih ini nih Pak, masih banyak PR-nya gitu loh. Nah, dalam jangka waktu 20 tahun ini kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Sebelum saya menjawab bisa atau tidak,
saya masih dulu ke satu parameter ya. Kalau PBB sudah ngeluarin loh, yang namanya pemuda tuh sampai umur 65 tahun. Oh, oke, berarti saya masih bisa ya Pak ya? Oke. Kedua, dari segi ilmu kesehatan, you will be surprised bahwa puncak kehidupan manusia itu intinya paling topnya tuh justru antara 70-80. Oh iya, ask the doctors about that. Siap. Ya. Nah, kita sekarang kembali, apakah bisa? Bisa. Selalu kita akan dipertunjukkan, tapi seringnya begini, kita selalu terpesona begini di negara kita nih. Mohon barangkali lebih membaik lagi di zamannya Pak Prabowo nih. Olimpiade dapat 1 emas kita udah bangga betul. Soalnya everything, dia pahlawan, 2 emas pahlawan. Jarang-jarang masalahnya. Iya, makanya justru itu. Apakah kita nggak ngelihat? Kita ranking ke-40. Masa kita kalah dengan Santa Lucia misalnya? Negara yang mungkin sama dengan penduduknya dengan kecamatan Klojen. Artinya apa? Kita tidak fokus nih, ya kan? Kalau kita fokus cabang-cabang tadi, nanti saya akan ke leadership. Ini saya bicara dulu, fokus nih. Nah sama kalau mau jadi leadership juga gitu. Jadi dimulailah dari waktu kita sekolah. Saya tidak memaksa setiap orang ikut kegiatan BEM misalnya. Tapi fakta membuktikan, bukti empiris, orang-orang yang pernah ikut organisasi ekstrakurikuler di kampus, itu orang-orang yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin depannya. Karena expose-nya sudah berinteraksi dengan banyak orang. Ada orang dia mungkin IP-nya 3,98, tapi it has nothing to do with the others, with the environment gitu loh. Maaf saja Mbak, waktu saya di sekolah, saya ketua senat mahasiswa, saya ketua pencinta alam, saya ketua alumni, saya ketua Ikatan Akuntan Indonesia, saya ketua Korps Pegawai Republik Indonesia 5 juta orang. Jadi kita expose dari mahasiswa gitu. Pelajari, cari yang baik, jangan main potong-potongnya, tiba-tiba nggak ketahuan, tiba-tiba duduk dapat jabatan. Dari mana Anda? Nggak tahu dari mana gitu. Ya. Dia mungkin berhasil karena lingkungan, tapi dia tidak akan berhasil di dunia. Percaya sama saya. Yang berhasil di dunia adalah mereka memang yang punya roots, akar yang kuat. Bisa berhasil di lingkungannya sendiri, tapi mungkin nggak akan bisa survive sebagai pemimpin dunia ya. Saya ngambil contoh satu nih. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang kita sudah bilang si tua itu. Dia tuh 43 tahun sebagai anggota Kongres dan Senator, tiap hari bolak-balik naik kereta api dari New York ke kotanya dia. Ya, ke kotanya dia tuh di daerah Delaware sana. Kira-kira kalau naik kereta tuh 1,5 jam tiap hari dia pakai itu. Dari awal dia sudah menjadi pemimpin yang baik. Tiba-tiba ujuk-ujuk dia tiba-tiba jadi presiden. Nggak bisa kita. Mungkin di tempat kita tapi tidak di tempat lain. Ya. Coba perhatiin baik-baik lah di tempat-tempat lain. Ya, apakah tiba-tiba naik gitu kan? Tidak. Mereka sudah punya dasar yang kuat. Atau Perdana Menteri Jepang. Ya. Mereka sudah kuat akarnya gitu. Jadi intinya gini. Kalau Anda mau jadi pemimpin, dan saya yakin kita bisa punya pemimpin karena kita tidak kalah kok. Jadi human tadi index itu tadi itu betul untuk saat sekarang. Paham? Ya, tapi kalau kita push dengan baik ya, walaupun 20 tahun itu bukan waktu yang panjang. 20 tahun dari sekarang. Saya tanya, 20 tahun yang lalu tahun 2005 Mbak sebagai apa? Barusan lulus, Pak. Kan baru kemarin kan? Iya. Baru kemarin kan rasanya, berarti 20 tahun itu besok. Udah tinggal. Iya. Jadi kalau Anda tidak mengejar ketertinggalan dalam segi pola pikir ini, dan itu sebenarnya bisa dikejar, kita akan ketinggalan seterusnya. Kita tidak akan jadi pemain kunci di dunia ini. Jangan menghayal, ya. Misalnya sebagai contoh, menjadi pimpinan PBB itu kan tidak sembarangan, ya kan? Dalam contoh yang kecil deh, saya ini nggak adalah sedikit lah kontribusinya. Kalau saya tidak punya pengalaman waktu sebagai pemimpin, nggak bakal berhasil saya di WTO, nggak bakal. Percayalah. Paling BBI aja. Iya. Oh enggak.
Di PBB, di WTO saya mimpin. Saya ketua G33, ketua negara-negara agraris, 47 negara, saya ketuanya sejak saya datang. Kedua, saya ketua APEC, Caucus Jenewa, karena kita penyelenggara APEC-nya. Ketiga, saya ketua ASEAN karena gilirannya. Dan keempat, saya tuan rumah di Bali, Ministerial Conference. Bayangin dengan 4 jabatan itu, tiap Anda melangkah, Anda ditanya gitu. Harus mimpin gitu. Iya, iya. Jadi dengan tadi no background in diplomacy. Iya. Tapi kuncinya adalah Anda terekspos dengan tadi bicara global, ya. Global bicara selalu mengenai leadership, pengalaman gitu. Dan banyak di antara kita sebenarnya bisa. Ya, ya. Tapi banyaknya itu tadi jangan hanya yang misalnya gini. Ada dapat olimpiade matematik, dia dapat 10, dia juara matematik di dunia. Pertanyaannya sederhana, berapa orang yang kayak dia? Kalau dari 275 juta nih, kalau 2 juta nggak begitu, kita bukan negara yang besar. Iya. 1%. Iya. Iya. Paham ya? Iya. Untuk memperbaiki tadi human index tadi itu. Yes. Nah tadi ada pernyataan menarik nih dari Bapak. Dulu kan akuntan gitu ya, terus tiba-tiba suruh jadi diplomat. Itu kan switch roles yang lumayan 180 derajat ya. Dari yang kenceng gitu, terus kadang harus nego, kadang harus berdiplomasi. Kuncinya gimana, Pak? Ya kembali lagi ya, selain itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kuncinya adalah tadi, karena Anda punya pengalaman berorganisasi. Dan kedua, Anda sering berinteraksi dengan banyak orang. Ya, dan yang ketiga mau belajar. Saya dari kecil itu senang sekali baca-baca buku gitu ya. Saya kebetulan hobi bola. Oke. Di KTP saya agamanya bola. Oh oke. Iya. Ya, benar-benar gila. Agamanya ikut Eropa atau? Enggak, global. Oh global. Okay. Saya mulai ikuti piala, dulu bukan Piala Dunia. Piala terakhir itu Jules Rimet Cup tahun 1970 di Mexico City, di mana Brazil juara ngalahkan Italia 4-1 di final. Setelah itu 1974 kan udah mulai Piala Dunia karena sudah Jules Rimet udah milik Brazil. Itu juga yang membuat saya selalu berupaya mencari expose ya, expose luar negeri kan, mencari tahu. Jadi itu bisa dari hobi juga ya? Iya, mencari tahu. Jadi saya hafal betul pemain-pemainnya. Bahkan terakhir saya agak sedikit semakin gila. Jadi saya datangi daerahnya. Kalau Piala Dunia, Piala Eropa, saya 1 bulan di negara itu. Misalnya Piala Dunia terakhir 2018 di Moskow, di Rusia, 1 bulan saya di sana. Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina, 1 bulan di sana. Kemudian 2016 di Prancis, 1 bulan di sana. Gitu. Jadi itu membuat kita expose, ya apa namanya, terbiasa ya. Oh Pak, Bapak kebetulan barangkali banyak uang. Oh tidak, saya kalau mau dikatakan ya lebih banyak karena kesempatan. Saya jarang menggunakan uang sendiri. Oh Pak, itu biaya dinas. Oh enggak, jangan suzon ya. Misalnya karena saya jadi duta besar, kan saya tinggal nyebrang, iya kan. Kemudian waktu saya sekolah kan begitu juga. Ya, saya rencana 2026 ini Piala Dunianya di Amerika. Usia saya pada saat itu 67 ya. Itu insya Allah saya pengen nonton. Mudah-mudahan saya sehat. Sampai hari ini saya sehat. Tanggal 2 besok saya masih naik gunung nanti. Wow. Gunung Salak ya, di Bogor sana. Wow. Jadi kembali lagi pertanyaan tadi kan bahwa kita bisa melakukan sesuatu kalau memang kita pertama ada niatnya dan effortnya yang tinggi sana ya kan. Jadi apa yang jadi mungkin, sesuatu yang jadi mungkin. Saya contoh begini saja, ini contoh kecil. Waktu saya di STAN pertama-tama, saya jujur aja nih, setahun pertama saya nggak betah, Mbak. Ini sekolah apa ini? Sekolah kok kayak gini, galak banget. Udah gitu temen-temennya semua dari kampung. Mohon maaf nih, saya bilang kampungnya. Saya anak Jakarta.
ya. Iya. Kampung banget nih. Padahal Bapak udah biasa sama disiplin, masih Iya. ngomong galak ya? Iya. Saya keluar aja deh, saya bilang saya mau keluar. Mulai saya daftar-daftar ke Amerika. Dan ironisnya, begitu ayah saya meninggal, begitu seminggu setelah meninggal ayah saya dapat tanda I-20 itu, formernya I-20 bacanya I-20. Saya diterima. Saya harus matikan. Kan tidak mungkin saya pergi dengan biaya siapa kan. Tapi tetap dalam benak saya, one day I should be there. Dan Tuhan kasih. Waktu saya kasih contoh lagi, kedua, ini biar motivasi buat teman-teman, adik-adik. Saya pengen banget kuliah di UGM. Waktu itu ada film Cintaku di Kampus Biru. Yang main Roy Marten sama Raisita. Itu film top banget tuh. Dosen sama mahasiswa pacaran gitu ya. Saya kepengen banget. Tapi pada saat itu sistemnya tidak memungkinkan. Dulu namanya SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas yang jauh-jauh, yang top-top itu. UI, ITB, IPB, UNER, sama UGM. Tidak mungkin Anda tes untuk masuk yang lain, Anda tes salah satu. Jadi dengan berat hati saya tinggalkan. Saya milih UI waktu itu, walaupun hanya saya nggak masuk UI juga. Tapi dalam benak saya, one day I should be in UGM. Alhamdulillah waktu ngambil S3 saya di sana, kebijakan publik. Jadi selalu mesti kebayang pertama ada niatannya, fokusnya. Ya Anda disiplin untuk merealisasi fokus itu, insya Allah dapat. Sama tadi waktu juga tuh. Begitu sulitnya mentransfer ya dari akuntan yang begitu rigid, kaku, tiba-tiba menjadi seorang diplomat yang harus pandai bernegosiasi, mengerti mengenai manajemen konflik, iya kan? Dan yang paling penting adalah how to communicate. How to communicate. Tapi semua kembali lagi saya percaya landasannya adalah disiplin. Saya ngambil contoh satu. Orang Indonesia, terutama yang bukan diplomat, dikenalkan molor waktu ya, lelet gitu ya. Saya buktiin sampai sana. Pada saat saya di mana namanya di Jenewa, saya mimpin kalau rapat. Saya mimpin jam 8, saya buka tepat sharply jam 8. Ladies and gentlemen, let's now begin the meeting. 8 o'clock sharply, and we have to end it by 1 hour from now, by 9 o'clock. Betul jam 9 berakhirnya. Itu membuat kita direspek sama yang lain. Ya, mau Amerika kayak dia, mau Rusia, ya, semua harus respect kita. Karena kita jaga waktu. Dan mereka waktu saya pergi, mereka bilang kita kehilangan orang yang sangat tepat waktu. Lebih dari mereka. Saya terus terang ini motivasi saya. Anda boleh tanya kalau kebetulan kenal nama saya, tanya paman atau siapa saudaranya. Bagaimana Pak Safri? Oh kalau soal waktu nggak usah deh, mendingan nggak usah kita. Nggak usah macam-macam. Ya terakhir nih saya mau kasih contoh. Kemarin 3 bulan saya berkesempatan membantu perusahaan nikel terbesar di Indonesia Timur, punyanya Pak Menteri Pertanian Amran itu. Saya coba ke sana, saya mimpin. Di hari pertama saya bilang kepada direksinya yang sebagian adalah jenderal. Saya bilang, Bapak kan sebagai dari militer, saya mau yakinkan Anda, saya lebih disiplin dari teman-teman Bapak. Mereka mungkin mencibir ya, ngomong apa nih. Tapi setelah seminggu 2 minggu mereka bilang, yes, Bapak lebih disiplin dari kami. Dan itu kuncinya. Tidak ada yang bisa berhasil tanpa disiplin. Anda nggak bisa bilang kemana-mana tanpa jelas. Nah itu yang saya bilang sekarang teman-teman. Anda punya fasilitas yang bagus, Anda punya IT yang bagus sekarang, segala macam dimudahkan. Alangkah indahnya kalau dikombinasikan dengan disiplin yang baik. Anda pasti jauh lebih berhasil dari saya. Saya yakin. Nah, itu yang saya selalu tanamkan kepada para mahasiswa saya. Iya, tadi Bapak sebutkan niat dan effort. Iya. Nah, tapi kalau sekarang ngomongin tentang global leadership gitu Pak,
yang mungkin yang akan langsung terlintas di benak kita itu adalah ya di bidang tata kelola publik mungkin kalau leadership, soal leadership ya. Nah kalau ya anak-anak sekarang itu kalau dari keniatan untuk masuk ke bidang tata kelola publik ini gimana caranya Pak untuk membuat mereka tertarik membuat inovasi untuk tata kelola publik ini, atau mereka dengan jalurnya mereka masing-masing aja gitu, mungkin ya nanti jadi semacam apa ya soft diplomasi kita gitu. Seperti apa Pak pandangan? Sebagian orang percaya bahwa tidak ada manfaatnya masuk ke dunia pemerintahan itu. Ngapain jadi pegawai negeri? Ya, mereka lebih enak cari cuan. Ini. Dan memang kalau para entrepreneur gitu ngomong sama Renald Kasali atau siapapun atau Warren Buffett, semua yang top-top itu, kalau Anda mau cari uang jangan yang punya gaji tetap, ya kan, bekerja dengan orang yang ini, tapi kan tidak semua ke sana. Dan if you talking about public, ada sebagian dari sini entah karena keadaan, tapi atau juga bisa karena niat dia ingin masuk ke publik, ya, bicara sektor publik nih. Itu pertama. Kedua, dikotomi antara public dan private itu sangat blur, tipis ya. Karena ini bisa vice versa. Misalnya saja dari segi akuntansi misalnya. Itu udah akuntansi publik dengan akuntansi yang private. Kelihatannya pakai nama, tapi pada umumnya itu sudah blur, sudah saya ngambil contoh misalnya. Sistem kita pakai accrual. Kan ada dua, cash basis, pengeluaran kita hitung cash, atau accrual. Misalnya saya langganan koran 6 bulan, saya bayar duluan 6 bulan. Berarti kan sebenarnya saya udah bayar duluan kan? Itu kan tadinya aslinya kan publik, terus diadopt sama private. Karena publik juga kembali lagi ke situ. Jadi tidak ada lagi batas yang ini publik yang ini. Jadi sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang Mbak tadi. Terus gimana dong kalau tata kelola publik itu mungkin nggak teman-teman? Mungkin. Saya bilang sangat mungkin, ya, karena antara good corporate governance, ya, kepemerintahan perusahaan yang baik, dan good government governance, kepemerintahan pemerintah yang baik, itu mirip, sama, ya kan, ya gitu ya Pak. Jadi Anda bisa jadi pemimpin mengenai publik, hal yang publik. Baik Anda terjun langsung di publik atau Anda terjun di private, tapi tetap Anda menjadi pemimpin yang publik, hal yang publik. Contoh, misalnya gini, PLN sekarang masih menjadi monopoli. Suatu saat PLN tidak lagi monopoli dalam waktu dekat. Nah kalau Anda bicara listrik, itu kan barang publik, ya, barang milik bersama, ya kan ya. Nah Anda berarti berpikirnya harus pakai pola itu. Ya, kereta api one day juga akan seperti itu. Memang kalau asli publik itu di mana-mana, setiap kehidupan kita bangun sampah publik, listrik publik, lihat TV publik, ke pasar publik, lampu merah publik. Tapi itu nanti akhirnya ditransfer sebagian kepada, dan tetap yang disebut dengan pemimpin publik, tetapi pemimpin dua-duanya tadi ini. Jadi Anda di private juga bisa menjadi seorang pemimpin publik yang baik gitu loh. Karena Anda mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Listrik, PDAM, ya kan? Jadi tata kelola publik itu nantinya bukan jadi semata-mata urusannya pemerintah. Ya. Itu juga urusan kita yang lain di luar ini. Jadi kita tetap pada saatnya kita memikirkan keseluruhan dari masyarakat, kemaslahatan orang banyak. Itu Pak. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira kalau untuk Macungers, untuk Macungers kira-kira Bapak mau berpesan apa nih supaya kita itu dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin global di bidang apapun, entah itu di perusahaannya mereka sekarang mungkin masih mahasiswa gitu ya, tapi bagaimana supaya global leadership ini nanti bisa
bisa terwujud gitu dalam ya Indonesia emas deh 2045. Oke. Kita kalau bilang Indonesia emas 20 tahun dari sekarang ya. Kalau kita ambillah rata-rata, nggak usah lah 65 tahun. Orang berpikir itu puncaknya umur leadernya benar mulai 50 lah. Berarti orang-orang yang teman-teman yang sekarang ini yang mau lulus pada saatnya nanti tuh yang leader tuh tahun 2045 tuh ya. Dia 22 tahun tambah 20 tahun 42 tahun dia baru start. Apalagi kan bilang life start from 40 ya. Bisa. Itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi harus direncanakan. Tidak bisa ujuk-ujuk. Bagaimana rencana? Disiplin, fokus, kembali lagi ke sana, ya Mbak ya. Jadi bisa banget. Apalagi Anda di sini, maaf ya, tinggal di daerah yang lingkungannya kondusif, Malang, dapat sekolah bagus di Macung. Ya insya Allah saya doa terus berkembang dengan baik ya ke depannya. Terus kemudian segala sesuatu sudah dimudahkan dengan teknologi. Tidak ada lagi batas-batas dunia ini. Dulu waktu zaman saya kecil masih ada blok barat, blok timur. Blok barat tuh NATO, blok timur tuh Pakta Warsawa, Rusia sama ini, Cina di tengah-tengah. Begitu ada peristiwanya Partai Komunis Cina mengalami perubahan, kemudian ada perestroika di Rusia, di wilayah barat ada yang namanya good governance dimulai dengan Margaret Thatcher. Sudah tidak ada lagi batas-batas itu. Uni Eropa sekarang sudah ada. Ya, dulu Anda dari Perancis, dari Swiss mau ke Perancis ada perbatasan, ditanya paspor. Ya, sekarang nggak ada. Bebas saja. Jadi kalau waktu ada teman datang ke rumah saya ke Swiss, nanti sore kita minum kopi di Perancis yuk. Mereka pikir saya sombong kali ini. Padahal saya memang rumahnya dekat Perancis, 10 menit. Kan perbatasan itu kan tidak satu titik, kan memanjang. Iya. Ya, saya dapat satu titik itu, kita minum kopi, habis minum kopi kita pulang. Dan tidak perlu paspor, tidak apa-apa. Dulu jangan harap. Nggak perlu paspor, ya langsung naik kereta langsung aja. Iya. Ke Swissnya kan sudah pakai paspor kan. Oh iya. Tapi ke sana kan nggak perlu lagi. Kan nggak ditanya lagi paspornya, Mas. Paspor itu ditanya pada saat entry aja. Cuman entry aja dari negara asalnya gitu. Iya. Dan belum semua negara Eropa seperti itu, tapi the majority sudah seperti itu. Bahkan negara-negara Balkan yang terakhir, Kroasia, Montenegro, Serbia, sudah seperti Bosnia, sudah seperti itu. Ya, yang lain kalau memang udah lama, kecuali Inggris. Inggris dia lain sendiri, dia exit dari Brexit, tapi tetap aja Inggris itu mudah dijangkau. Jadi simpulannya dari saya, kita punya kesempatan, tapi kembali perkuat bekali dirimu. Ya, pertama dari segi pendidikan, pengalaman, dan jangan lupa semua kehidupan ini landasannya agama. Ya, jadi semua ada kok di kitab-kitab suci kita tuh ada semua. Hanya kita aja nggak menerapkannya dengan baik. Iya, saya yakin. Sebagai 13 tahun sekolah di Katolik, saya paham perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagai Muslim, saya hafal Al-Quran. Tetapi bukan hafal ya, bohong kalau saya bilang hafal. Saya mengerti membacanya. Saya pikir semua baik. Jadi kalau dengan modal itu, kita betul-betul tadi kembali fokus, niat, ya disiplin, go global. Nanti kita akan raih itu. Ya. Tapi saya harap pemerintah yang sekarang mendukung juga, karena orang Jawa kan kembali ingarso sung tulodo imadyo mangun karso tuturi handayani. Kita butuh role model. Itu yang pertama. Jadi orang selalu tanya, kalau gitu Pak Safri, kuncinya supaya negara Indonesia ini jadi kuat, jadi bagus, cuma dua. Pertama adalah keteladanan. Kita harus punya negarawan. Kita harus bangga punya wakil presiden seperti Muhammad Hatta. Saya nggak mau bicara yang sekarang. Kedua adalah law enforcement, tegakkan hukum. Kalau dua ini dipenuhi, insya Allah kita akan jadi baik. Ya itu kan kemana-mana ya, efeknya kemana-mana. Itu. Ya. Saya rasa itu. Siap.
Baik Pak Syafri, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Syafri ini nyempetin gitu ya. 2 hari lagi mau ke Gunung Salak ya Pak ya? Iya. Oke, terus ada kayaknya jadwalnya Bapak ini padat banget gitu, dan terima kasih banyak bahwa hari ini sudah menyempatkan diri untuk berbagi insight, berbagi sharing pengalaman gitu ya. Pengalaman Pak Syafri ini sangat berharga gitu. Kita belajar dari seorang yang sudah sangat menjadi pemimpin gitu ya di kancah global. Nah, terima kasih banyak Pak Syafri. Semoga kita yang Macungers yang mendengarkan podcast ini bisa meneladani itu tadi, tidak hanya dengerin ya, tapi meneladani dan memiliki niat dan effort untuk memajukan negara kita tercinta. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Sama-sama. di podcast berikutnya. Dadah.